Timnas Amin mulai menggugat ya ke Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu tuntutannya adalah pemilu ulang. Ya, tanpa Gibran. TPN Ganjar Mahfud pun juga sama melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu tuntutannya adalah pemilu ulang, diskualifikasi 02. Kita pengen lihat reaksi netizen terhadap sikap-sikap mereka ini seperti apa sih. Sebetulnya aneh bin ajaib sih. 90% masyarakat itu menyepakati hasil pemilu ini. Tapi mereka masih ngotot. Pak Ganjar masih ngotot, Pak Anies Baswedan masih ngotot. Tapi ya wis, nggak apa-apa. Yang jelas kita akan lihat reaksi masyarakat mengenai tuntutan-tuntutan mereka. Diaminkankah atau dienyahkan? Dan satu lagi, ternyata sikap-sikap mereka itu justru menjadi bahan lawakan, saudara. Jadi bahan candaan. Orang ngakak mendengar kalimat-kalimat mereka, tuntutan-tuntutan mereka. Yang sebetulnya tuntutan itu bisa sedari awal mereka layangkan, cuma enggak. Dan sekarang mereka gencar menuntut ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan parodi di dalam politik dan masyarakat melihat itu sebagai parodi. Ya, masyarakat melihat itu sebagai parodi loh. Bukan sebagai sikap yang gentleman, elegan, benar, mewah, bukan. Sebagai sikap yang rendahan sebagai seorang politisi yang tidak mau menerima kekalahan. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Bolong, kabar lucu nek boleh. Piye ini lho bolong. Sangka tim kuasa hukumnya Amin, pemilu pas kampanye Gus Imin itu lucu. Lagi tuntutane tim kuasa hukumnya nang MK ya tambah lucu meneh iki piye gitu. Pemilu tenanan apa gojekan. Lah anu iki bolo tuntutane iki ngajak pilihan ulang. Neng orang nganggo wakil presiden. Ini video nek lucu tenan, katanya ya diperhatikan benar. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang sama. Dan itu diganti calon wakilnya, silakan siapa saja diganti. Jadi Mas Gibran saya marahi, jadi pilihan ulang, tapi Mas Gibran ini oleh melu piye karepe ya. Pantes pas kampanye. Lewat tuntutannya masa hukumannya lucu. Pantes. Gila. Pilihan dan Pak Prabowo itu wakil presiden. Ini loh catatan loh, ini masyarakat, ini orang yang ngomong, bukan makhluk gaib. Ya wes oleh, boleh pakai calon wakil presiden. Yang penting jangan Mas Gibran, terserah sopo wae. Apa lilik gue ya? Lilik gue. Awet boleh ya, betul. Awet, selama lucu terhadap pemilu kampanye lucu. Itu tuntutan tambah lucu. Jadi tinggal partai Nasdem pulau Isan, Nasdem mesak demam, bung wes lah, sudah lah, udah kalah itu sudah, malah tambah lucu. Diikuti oleh calon wakil presiden 002. Satu. Sekarang nonton pemilihan ulang adu ke MK.
untuk pemilihan ulang tanpa wakil presiden Mas Gibran yang di 02 gak boleh ikutan guys. Ini gimana maksudnya, itu gimana? Kalau mau nuntut kayak gini dari awal Bapak yang terhormat. Aduh, gara-gara Mas Gibran anaknya presiden. Lah yang di demo kemarin katanya Presiden Jokowi nggak layak, nggak bagus jadi presiden. Sekarang Mas Gibran nggak boleh ikut pemilihan presiden, katanya anaknya Pak Jokowi. Kan kalau anaknya Pak Jokowi bertentangan dengan yang di demo. Ini ruwet ini manusia-manusia ini. Kalau Mas Gibran ada pengaruhnya dengan bapaknya, berarti bapaknya orang baik. Terus yang kemarin-kemarin di demo katanya bapaknya nggak baik. Ini gimana ini? Skakmat itu. Skakmat. Otomatis kalau bapaknya baik kan pengaruh di anaknya. Oh, itu anaknya Pak Jokowi. Bapaknya baik, kita coblos aja gitu. Terus yang di demo Jokowi harus diturunkan, kinerjanya nggak bagus. Ini ruwet pokoknya. Nah terus itu, aduh, gimana guys? Kok lucu? Ngadu ke MK harus pemilihan ulang tanpa wakil presiden untuk 02, yaitu Mas Gibran. Nah ini kan pemikiran yang ruwet. aduh, ditemenin teman-temannya itu, wajah-wajah yang gimana gitu, kayak wajah-wajah yang tidak bisa menerima kekalahan. Aduh guys, mumet, aku ini sampai ketawa, perutku sakit dari tadi ini, Viti lewat ini. Wes, udahlah, aku gak bisa berkata-kata. Tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Timnas Amin, kalau mau dilakukan pemungutan suara ulang, siapa yang mau membiayai? Paslon 01 yang mau membiayai, ya nggak apa-apa kalau ada duitnya. Terus gini loh, kok bisa Mas Gibran itu tidak boleh menjadi wakil dan harus diganti wakilnya? Ada masalah, katanya pemilu ini harus bebas, jujur, dan adil. Kalau Mas Gibran diganti berarti tidak bebas dong, berarti tidak jujur, berarti tidak adil dong, iya kan? Iya apa sih kemauannya Timnas Amin itu? Gini loh, siapapun yang akan menjadi wakilnya Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo ditakdirkan untuk menjadi presiden, ya bakal menang. Siapapun wakilnya, walaupun Cak Imin, walaupun Pak Mahfud, ya akan menang kalau itu sudah takdir Allah. Kalau memang Pak Anies itu tidak ditakdirkan menjadi presiden, walaupun Pak Anies gandeng Mas Gibran, ya tidak akan menang. Semua itu karena kehendak rakyat dan kehendak Allah. Gitu loh Timnas Amin. Tahu nggak? Yang masalah itu sebenarnya bukan pemilu yang tidak jujur, pemilu yang tidak bebas, atau pemilu yang tidak adil. Yang bermasalah itu diri kalian semua. Hatinya bermasalah. Bermasalah apa? Tidak mau menerima kekalahan, tidak mau legowo hatinya. Ini mumpung bulan puasa, ayo legowo, terima kalau kalah. Ya, mengakui kekalahan dan mengakui pemenang pemilihan presiden ini. Pemenangnya adalah Prabowo Gibran, ya. Salam sama Pak Anies dan Cak Imin, ayo terima kekalahan dan mengakui Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemenang. Tim hukum Amin minta MK putuskan pemilu diulang, tapi Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Anies aja? Ribet soalnya nih ya orangnya, ngerepotin masyarakat aja.
Kalau kata aku mah ya, daripada minta pemilu diulang terus Gibran gak boleh ikutan, mending PDKT-an sama Prabowo Gibran. Daripada ngaco-ngaco, mendingan gabung ke Prabowo. Ya siapa tahu aja kan dapat kursi, minimal jabatannya menteri. Nih Om Paloh aja legowo malah disamperin sama Pak Prabowo. Lagian elit politik masa sih berperan kayak anak bawang aja. Udah cukup. Kenapa sih saya tampilkan orang-orang kemudian yang mereaksi atas fakta bahwa mereka tidak terima, supaya untuk menegaskan bahwa pemilih Prabowo itu adalah manusia, wajahnya ada, orangnya ada, jelas, bukan akun fake, bukan, itu orang yang ngomong, itu orang yang pasti memilih pasangan 02. Dan mereka mengeluarkan unek-uneknya, karena kan sering dianggap bahwa suara Prabowo adalah seolah gaib, hasil markup, manipulasi, kecurangan, tekanan, dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada saya melihat satupun masyarakat yang bicara bahwa saya mencoblos Prabowo karena ditekan, nggak ada. Justru yang ngomong-ngomong ini masyarakat yang memilih Prabowo dengan kayak gini koreksinya. Ini menjadi satu kesimpulan yang bagi saya sempurna, bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu mutlak, tanpa rekayasa, tanpa settingan, dan bukan kemenangan versi KPU. Itu kemenangan versi masyarakat. KPU hanya menjadi lembaga yang dititipi suara kita lalu dibacakan oleh KPU. Buktinya suara-suara kita itu yang ngomong-ngomong itu manusia, itu suara, jelas itu, ya, begitu. Untuk mengkonfirmasi itu semua. Begitupun sama yang teriak-teriak curang, kita konfirmasi di wilayah mana kecurangannya. Dan kalau kita korelasikan dengan fakta di lapangan, di wilayah-wilayah kita nggak ada kita menemukan kecurangan, maka kita pun harus mengatakan, oh pemilu ini yang teriak-teriak curang itu ya maling teriak maling. Faktanya di Wonosobo, komisioner KPU Wonosobo beroperasi untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Itu fakta. Untuk urusan 02 yang operasi nggak kita temukan. Jelas itu uangnya disita 286 juta. Jelas itu. Operasi untuk pemenangan Pak Ganjar Mahfud mengkondisikan untuk itu. Kan jadi nggak enak loh ketika fakta ini kemudian dibuka. Nggak enak kan. Jadi siapa yang sebetulnya curang? Jadi siapa yang sebetulnya maling teriak maling? Mereka menuduh curang sembari nanti kita akan buktikan kecurangannya. Ya, ini kan kita dipaksa untuk percaya ucapan mereka semuanya. Gak bisa seperti itu. Gak bisa seperti itu. Udah cukup ya untuk mengkonfirmasi bahwa sebetulnya masyarakat memang yang memilih mayoritasnya kepada Prabowo Gibran. Udah, itu fakta. Jangan dianulir fakta itu. Kalian bakal berhadapan dengan 96 juta pendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, ya. Dan saya yakin pendukung Anies juga sudah banyak yang legowo sekarang mulai. Di PDIP para elitnya yang bertengkar, di akar rumputnya nggak bertengkar, saya lihat biasa aja, menerima mereka kekalahan kok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau pendukung Anies tuh di akar rumputnya memang ribut tuh, karena mereka nggak punya elit. Elitnya akur, di akar rumputnya ribut. Kalau PDIP elitnya ribut, di akar rumputnya santai. Itulah faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.